kaget mereka. Jadi setelah presentasinya Dr. Eti ini langsung diskors 1 jam. 36 negara itu hampir semuanya itu datang dan mewawancara, ngasih kartu nama, ingin bekerja sama. Oke Prof, saya ingin tahu bagaimana penerapan nanoteknologi di industri herbal di Indonesia. Lalu bagaimana masa depan nanoteknologi di Indonesia ini? Nah, kalau nanoteknologi, ilmuwan nanoteknologi Indonesia itu sudah cukup banyak. Ya, tahun 2000 itu dari luar negeri teman-teman yang belajar nano itu pulang ke Indonesia, khususnya misalkan dari programnya Pak Habibie, beasiswa itu sudah mulai mature ya, dokter-dokter itu sudah mulai pulang ke Indonesia dan mulai membangun jaringan-jaringan nano dan memperkenalkan nano di Indonesia. Dan kemudian di Indonesia pun di universitas sudah kuliah-kuliah nano diperkenalkan dalam negeri sudah mulai banyak ya. Jadi kalau saya lihat 2 dekade ya, sekitar 20 tahun ini perjalanan istilahnya sosialisasi, diseminasi, difusi nano sudah cukup besar, cukup banyak di Indonesia, meskipun secara isu nasional ini belum digulirkan karena mungkin masih Indonesia juga masih dengan banyak bukan masalah isu-isu yang lain lah kadang-kadang kan, termasuk isu politik, isu yang lain-lain, isu ekonomi dan sebagainya. Jadi mungkin menunggu waktu aja sih. Nah, kalau saya bisa sampaikan, tapi secara umum teknologi, produk dan sebagainya sudah mulai, kalau saya pernah membuat paradigma shift masuknya nano di Indonesia. Masuknya nano di Indonesia itu 2004-2005 itu mulai rame ya, meskipun 2000-an sudah mulai jalan. Kemudian 2008 itu Kemenpr ini telah membuat roadmap nanoteknologi ya untuk industri. Dan kami telah survei di Indonesia. Dari 150 industri yang kami kunjungin dan kami survei apakah menerapkan nano atau tidak, 38% itu telah menerapkan nano. Jadi sebenarnya penerapan nano di industri nasional itu cukup besar, cukup banyak. Besar ya. 30%. Nah, bahkan kami mendirikan masyarakat nano, 30% dari anggotanya itu adalah anggota masyarakat orang dari pegiat dari industri, bukan tidak hanya dari pelajar atau dosen. 30% itu dari pegiat dari industri ya gitu. Jadi cukup peluangnya sangat besar. Nah, cuman perkiraan saya ini sekarang sudah mulai Indonesia mulai settle ya, menuju meskipun ada COVID ya, mungkin ada sedikit keterlambatan. Tapi ke depan ini justru dengan adanya COVID dan macam-macam itu justru malah membuktikan bahwa solusi yang benar-benar harus dipersiapkan Indonesia ini ya memang nanoteknologi gitu Bu. Jadi memang benar nanoteknologi akan menjadi solusi ya, kalau berkata utama ya, solusi utama, meskipun bukan satu-satunya. Solusi utama ya industri atau industri di Indonesia gitu ya. Kira-kira kalau saya sih masih optimis sekali Indonesia akan apalagi khusus untuk herbal ya, yang Indonesia punya kekayaan alam, sumber daya alam herbal yang cukup besar. Jadi sentuhan nano udah tidak bisa dielakkan lah bahasanya. Itu diwajibkan fardu ain itu Buning dan Bapak Ibu sekalian. Jadi udah mungkin ini semua informasi tahu bahwa awal-awal herbal ini ada. Mohon maaf, meskipun saya bukan orang dari farmasi dan medika ya, tapi saya orang material yang mungkin bahasanya memahami tentang mekanisme interaksi di dalam tubuh gitu ya. Kalau saya melihat bahwa zaman dahulu orang itu suka seduh ya. Dengan seduh itu sebenarnya secara umum, tapi kan jumlahnya banyak. Tapi males orang udah zaman sekarang, orang-orang milenial udah itu juga relatif mujarab ya zaman dahulu. Obat-obatnya kan dulu dilakukan dengan seduh dan sebagainya. Namun demikian karena ya mungkin terjadi pergeseran sehingga sulit kalau saya harus menyeduh, menumbuk dan lain sebagainya itu kan tidak suka. Akhirnya muncullah peradaban modern dengan kemudian menemukan zat-zat aktif yang harus dipisahkan dengan teknologi yang relatif rumit ya. Karena zat aktif itu hanya dipisahkan hanya beberapa ini aja ya. Kalau zat aktif kan dipisahkan dengan salah satu zatnya saja yang dipisahkan gitu kan. Yang lain kadang-kadang tidak bisa dipisahkan.
Nah, ini membuat kadang-kadang menjadi meskipun itunya bagus, ada beberapa yang bagus, ada juga yang tidak komprehensif gitu ya. Dengan teknologi nano sebenarnya yang seharusnya itu konsumsinya banyak dalam herbal yang umumnya itu bisa dengan teknologi Simpelkan ya. Ya, jadi gini, herbal itu tersimpan di dalam sel selulosa dalam ini ya, di dalam tanaman-tanaman. Dan itu tidak akan bisa hancur kalau nggak dihancurkan dengan teknologi nano. Makanya untuk bisa mendapatkan zat aktif itu, orang itu harus ditumbuk, dihaluskan dulu, dikasih air, digodok, diekstrak macam-macam. Ya, dikeluarin. Nah itu kalau dengan teknologi itu simpel, sudah tidak perlu lagi yang seperti tadi. Itu hanya dinanokan saja, semua ekstraknya itu keluar. Nah, bisa langsung diambil gitu kan. Nah, ini kan suatu cara baru yang tidak pernah ada di dalam kamus dunia herbal Bu sekarang ini. Makanya Cina terus kemudian India ini sangat aktif sekali mengembangkan mungkin pengobatan cara herbal ini dengan teknologi nano. Jadi untuk mengejar ketertinggalan efektivitas dan efikasinya herbal terhadap obat-obatan yang kimia dan yang lainnya, ya jalan satu-satunya adalah dengan teknologi nano. Jadi ke depan maksud saya dengan teknologi nano, herbal-herbal yang selama ini mungkin harus mengkonsumsi dengan jumlah banyak dan harus diekstrak dulu dengan ini yang jelimet yang banyak, itu bisa diringkas ya. Ringkas gitu dan, bisa lebih memberikan harapan sehingga menyaingi atau menuju ke pengobatan-pengobatan dengan cara yang mungkin kimia gitu ya. Jadi meskipun belum bisa menyamai tapi relatif menuju ke sana gitu. Ya. Jadi harapannya kalau memang tujuannya pengobatan dengan herbal, pengobatan atau bahasanya menjaga dengan herbal ini ya, dengan teknologi nano kita bisa istilahnya lebih efisien dan efikasinya lebih bagus gitu ya, lebih cepat gitu kira-kira seperti itu. Iya. Jadi kalau menurut Prof. Nurul ini masa depan nanoteknologi ini bagus sekali ya, apalagi kalau menghadapi virus-virus itu juga herbal yang sudah dinanoin akan bisa lebih cepat untuk reaksi gitu ya Prof. Ya seperti itu. Jadi masa depan herbal ini akan menjadi ya istilahnya nanoteknologi menjadi tulang punggung masa depan herbal kalau saya katakan Bu ya. Karena dengan nanoteknologi herbal kita ini bisa mendapatkan jalan tolnya lah, kami bahasa tadi jalan tol dan Ferrari-nya lah gitu bahasanya gitu. Kalau membuat Ferrari kan mungkin tidak terlalu sulit dengan mekanisme membuat saset dan lain sebagainya ya yang bisa itu satu-satunya yang bisa dilakukan dengan teknologi nano. Ya mungkin tadi ini ya ilustrasinya adalah bisa menggunakan Ferrari kalau dengan teknologi nano kira-kira gitu. Ya kita jalannya sudah tol, tapi kalau masih kendaraannya ini ya kendaraannya nggak bisa dipakai karena obat-obat herbal itu nggak akan bisa naik Ferrari kalau tidak dinanokan. Intinya sih begitu. Kalau tidak dinanokan, akhirnya dia bisa dilarutkan di dalam air. Ya setidaknya meningkatkan kelarutannya sehingga ya bisa bahasanya bisa naik Ferrari lah gitu dengan teknologi nano. Jadi ini masa depan Bu. Jadi masa depan. Kalau saya kata saya kebetulan doktor manajemen bisnis saya itu tentang nanoteknologi penerapan di dunia pertanian. Tapi saya doktornya 2. Saya baru tahun 2011 saya lulus doktor manajemen bisnis ITB. Ya, disertasi saya itu tentang penerapan nano di dunia pertanian yang menjadi champion penerapan nano yang akan menjadi revolusi di dalam bidang pertanian. Itu salah satunya adalah revolusi di bidang pangan dan herbal dengan teknologi nano. Termasuk pupuk juga sebenarnya. Ini akan menjadi revolusi dan itu menjadi champion. Penerapan terbanyak, penerapan nano terbanyak itu salah satunya juga di bidang pangan yang salah satunya di dalamnya adalah obat-obatan herbal gitu ya. Kami sudah pergi ke luar negeri. Sebenarnya kami 2012 2013 pergi diundang mewakili Indonesia ke Polandia, ke Eropa. Ada 36 negara Bu di sana. Nah, mereka masih berkutat, teman-teman dari Eropa, ilmuwan-ilmuwan dari Eropa itu masih berkutat dengan teknologi nano yang menggunakan kimia ya.
Nah, kami itu mewakili Indonesia waktu itu, saya dengan Dr. Etik dari BPPT itu membawa nano herbal. Mereka tercengang bener. Begitu kita lihat, saya presentasi tentang nano herbal. Istri saya ngomong, kami mengembangkan herbal-herbal tanaman yang kita nanokan. Kaget mereka. Jadi setelah presentasinya Dr. Eti ini langsung diskors 1 jam. 36 negara itu hampir semuanya itu datang dan mewawancara, ngasih kartu nama, ingin bekerja sama. Karena mereka belum mereka mempertimbangkan tentang bagaimana sih dampak negatif dari konsumsi nanopartikel yang mereka buat secara kimia. Tiba-tiba kita mempresentasikan bahan baku nano herbal yang biasa kita makan. Misalkan beras, ya mohon maaf, itu kan beras itu saya nanokan untuk kosmetik atau untuk kosmetik, untuk ini yang di dalam kulit. Jangankan masuk ke dalam ini, dimakan aja nggak apa-apa gitu kan. Mereka tuh kaget. Selama ini mereka menggunakan pewarna untuk tubuh itu menggunakan zat kimia ya, titania dan macam-macam. Nah, itu tiba-tiba kita memunculkan penggantinya dengan teknologi nano, tapi herbal, yang dimakan aja tidak apa-apa gitu kan. Itu kaget tuh mereka tuh bener. Langsung mereka tuh skors, sampai malamnya saya diundang sama kepalanya, namanya Polandia, ini ya, Institut Academy of Science ya. Sampai mengatakan, ini kamu yang pinter tuh, istri, itu istri kamu. Mereka nggak tahu kalau itu istri saya itu. Ini yang pinter yang sebelah kiri sebelah kanan gitu. Mereka ini cerdas banget itu menanokan herbal gitu. Ini belum dipikir oleh, dan kita satu-satunya waktu itu di dunia yang mengembangkan teknologi herbal pada saat presentasi di Eropa ya waktu itu ya, yang menggunakan teknologi nano. Dari 36 negara yang diundang, kami yang mempresentasikan tentang teknologi nano untuk satunya ya. Bahkan di Asia Nano Forum saya sebagai delegasi Indonesia pun dengan Malaysia, dengan Singapura, dengan teman-teman di ASEAN ini juga kita termasuk yang pionir Bu untuk penerapan nanoteknologi di dunia herbal. Kita masih anggapan nomor 1, 2 lah itu. Bahkan Singapura mereka nggak punya herbal, jadi mereka pun tidak melakukan pengembangan itu.